Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kami datang kepadamu. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan kami mampu dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar setiap firman yang kami dengar sungguh membentuk hidup kami menjadi pribadi yang serupa dengan ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38 dengan tema Tuhan izinkan kesulitan membentuk karakter hidup kita. Di dalam Kejadian pasal 42 ini menceritakan kisah pertemuan pertama Yusuf dengan saudara-saudaranya. Setelah bertahun-tahun Yusuf berpisah karena dijual oleh saudara-saudaranya dan akhirnya Yusuf bisa berada di Mesir menjadi penguasa di Mesir. Saudara, ketika terjadi kelaparan hebat, persediaan makanan Yakub bersama anak-anaknya telah habis. Makanya pada ayat 1 sampai ayat 2, Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir. Dia mengutus anak-anaknya untuk membeli gandum di sana. Dalam hidup kita, saudara, seringkali Tuhan izinkan Tuhan izinkan memakai kesulitan supaya kita hanya mau mencari pertolongan kepada Tuhan. Karena itu dalam kesulitan apapun yang kita alami, mari kita mau belajar untuk sungguh bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Di dalam ayat 3 sampai ayat 5, ke-10 saudara Yusuf tanpa Benyamin adik Yusuf karena tidak diizinkan Yakub ayah mereka. Karena Yakub takut kehilangan seperti ia kehilangan anaknya Yusuf. Karena bagi Yakub, Yusuf itu telah mati. Memang trauma masa lalu seringkali membuat kita takut untuk melangkah. Karena itu bagi setiap kita yang mengalami trauma masa lalu apapun itu, kita harus belajar menyerahkan ketakutan kita. Kita belajar menyerahkan trauma kita kepada Tuhan agar trauma itu tidak menghambat rencana Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Di dalam ayat 6 sampai 8, bagaimana Yusuf yang kini menjadi penguasa Mesir, dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf sungguh mengenal mereka. Terkadang dalam hidup kita Tuhan izinkan kita mengalami perubahan besar sehingga ketika waktunya tiba kita dapat menjadi alatnya untuk memberkati orang lain, bahkan mereka yang pernah menyakiti kita. Di dalam ayat 9 sampai ayat 14, Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya maka teringatlah mimpinya itu. Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya bahwa mereka datang sebagai mata-mata. Bukan Yusuf tidak tahu siapa mereka. Yusuf tahu bahwa mereka adalah saudara-saudaranya, bukan mata-mata. Tapi ayat 15 sampai 17, Yusuf mau menguji mereka dengan menahan salah satu dari adik mereka yaitu Simeon. Ya, supaya Yusuf meminta ini sebagai jaminan mereka kembali membawa adiknya yang bernama Benyamin. Di dalam ayat 18 sampai 22, saudara-saudara mulai menyadari dosa mereka terhadap Yusuf dan mereka merasa dihukum karena tindakan mereka yang jahat terhadap saudara mereka Yusuf di masa lalu. Ayat 23-24, Yusuf menangis setelah dia mendengar pengakuan dari saudara-saudaranya, tetapi Yusuf masih tetap menahan Simeon. Di dalam ayat 25-28, kemudian Yusuf memberi mereka gandum dan mengembalikan mereka uang tanpa mereka ketahui uang itu ada di dalam karung gandum mereka. Ayat 29-34, saudara-saudara Yusuf ini pulang ke rumah ayah mereka Yakub dan menceritakan kejadian tersebut, termasuk syarat
untuk menahan atau membawa Benyamin. Jadi kalau mereka kembali, mereka harus membawa adik mereka Benyamin. Namun ayat 35-38, Yakub sangat berduka dan enggan melepaskan Benyamin untuk ikut bersama dengan kakak-kakaknya ke Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Yakub masih trauma kehilangan anak kesayangannya Yusuf yang dianggap telah mati itu. Dalam Kejadian pasal 42 ini saudara mengajarkan kita semua bahwa Tuhan bekerja melalui situasi sulit untuk membentuk kita. Yusuf menguji saudara-saudaranya bukan balas dendam, tetapi untuk melihat apakah mereka telah berubah. Demikian juga kita, Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian untuk membentuk karakter kita, membawa kita kepada pertobatan sejati. Kita diajak untuk sungguh-sungguh percaya kepada rencana Tuhan dan menyerahkan segala ketakutan, trauma kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, untuk firman Tuhan yang telah mengajarkan kami tentang anugerah dan pengampunan-Mu. Tolong kami untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Tolong kami yang mengalami trauma masa lalu, supaya kami tidak berada di dalam ketakutan, karena kami telah menyerahkan trauma kami di dalam tangan Tuhan. Bimbing kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk mengampuni, bertobat dan percaya sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.